Kalau boleh jujur, sebelum Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tersangkut kasus penyalahgunaan narkotika, siapa dari teman-teman yang punya keinginan atau mempunyai impian, mempunyai kehidupan seperti kehidupan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri? Buat yang wanita, ingin hidupnya seperti Nia Ramadhani karena cantik, merupakan seorang public figure atau artis dan istri dari seorang Ardi Bakri, salah satu putra mahkota dari Abu Rizal Bakri. Walaupun sudah mempunyai 3 anak, tapi penampilan dari Nia Ramadhani masih seperti ABG dan konon anak-anaknya diasuh oleh beberapa babysitter. Punya suami kaya raya, sampai-sampai mengupas salak aja nggak bisa. Buat yang pria, juga pengen hidupnya seperti Ardi Bakri, anak dari seorang yang berpengaruh, mantan pejabat dan mantan petinggi sebuah partai besar yang ada di Republik ini. Makanya, waktu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, banyak kalangan masyarakat yang pesimis jika penegakan hukumnya akan sama dengan pengguna narkotika lainnya yang bukan dari kalangan berada, katakanlah rakyat jelata. Apalagi ketika jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya itu mengajukan agar terhadap Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan sopirnya itu diberikan hukuman selama 12 bulan rehabilitasi. Namun, siapa sangka ternyata majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara selanjutnya memberikan putusan yang menghukum Ardi Bakri, Nia Ramadhani dan sopir darinya tersebut itu selama 1 tahun penjara. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar sehingga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu selanjutnya menghukum Nia Ramadhani dan Ardi Bakri termasuk sopirnya dengan hukuman selama 1 tahun penjara? Apakah dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia, majelis hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman melebihi dari tuntutan dari jaksa penuntut umum? Ketika menjalani sidang pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nia Ramadhani mengungkapkan bahwa pada awal tahun 2014, ayah Nia itu meninggal dunia. Padahal saat itu, seorang Nia Ramadhani itu baru ketemu ayahnya 3 tahun sebelum ayahnya meninggal dunia. Sejak saat itulah Nia Ramadhani merasa kehilangan dari sosok seorang ayah, dan dengan kehilangan tersebut seorang Nia Ramadhani itu merasa terpukul. Ternyata walaupun Nia Ramadhani terkenal, punya suami kaya raya, mempunyai anak, hidup dari keluarga terpandang, namun Nia Ramadhani merasa terpukul sampai-sampai seorang Nia Ramadhani itu menyatakan menjadi Nia itu dianggap menjadi sebuah kutukan. Karena pada saat hakim menanyakan siapa teman dari Nia Ramadhani yang memperkenalkan narkoba, Nia Ramadhani mengatakan kalau dia mengenal narkoba dari perkumpulan atau teman-temannya pada saat syuting. Dalam hal ini, Nia Ramadhani mengaku bahwa menjadi seorang Nia Ramadhani itu berat karena merasa harus dituntut, harus sempurna, selalu dituntut bahagia atau happy, sehingga Nia Ramadhani itu merasa breakdown, jatuh akibat dari tuntutan-tuntutan dan dikenal oleh masyarakat sebagai artis dan mempunyai suami putra mahkota dari seorang Abu Rizal Bakri. Terus bagaimana dengan Ardi Bakri? Apa yang menjadi alasan dari Ardi Bakri sehingga menyalahgunakan narkotika bersama dengan Nia Ramadhani istrinya? Ardi Bakri sendiri itu mengaku memiliki kehidupan normal dan berasal dari keluarga yang lengkap. Tidak seperti Nia yang mengatakan bahwa alasannya memakai narkoba berawal dari kehilangan salah satu orang tuanya, tapi Ardi Bakri itu mengaku memiliki masalah dalam hidupnya. Ardi Bakri mengaku tumbuh dari keluarga yang sejak kecil itu mempunyai keyakinan bahwa sebagai seorang laki-laki, Ardi Bakri harus kuat, tidak boleh lemah, tidak boleh berkeluh kesah, walaupun punya masalah. Ardi Bakri itu tidak berani menunjukkannya, selalu dipendam dan tidak berani berkeluh kesah. Hal inilah yang kemudian membuat seorang dari Ardi Bakri selanjutnya join dengan istrinya Nia Ramadhani dan memakai barang tersebut, karena dengan menggunakan narkotika, Ardi Bakri dapat melemas kelemahannya dari segala persoalan hidupnya dan tuntutan-tuntutannya sebagai seorang Ardi Bakri yang berasal dari keluarga yang mempunyai keyakinan bahwa
Seorang laki-laki itu tidak boleh lemah, harus kuat, tidak boleh berkeluh kesah, sehingga segala sesuatu dipendam yang menyebabkan seorang Ardi Bakri itu merasa stres atau frustasi berat. Setelah menjalani masa rehabilitasi inilah, seorang Ardi Bakri baru mampu mengatasi masalahnya tanpa menggunakan narkotika. Dan selama di pusat rehabilitasi, Ardi Bakri mendapat banyak pelajaran. Karena dari kejadian ini, seorang Nia Ramadhani dan seorang Ardi Bakri merasa kasus ini adalah pelajaran hidup bagi Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Mereka berharap kejadian ini tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya itu menyatakan bahwa Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan sopirnya itu melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana tentang penyertaan, sehingga terhadap Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan sopirnya itu selanjutnya dituntut masa rehabilitasi selama 12 bulan oleh jaksa penuntut umum. Dalam nota pembelaannya atau pledoi, Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan sopirnya itu meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu dapat meringankan hukumannya. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri itu mengaku menyesal karena telah memakai atau menyalahgunakan narkotika dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sesuai dengan hukum acara pidana, setelah Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan sopirnya yang selanjutnya saya sebut dengan para terdakwa memberikan nota pembelaan atau pledoi, selanjutnya majelis hakim yang mengadili perkara itu menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Putusan hakim ini memang mengejutkan karena sebelumnya jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya itu hanya melakukan tuntutan agar terhadap Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan sopirnya itu dituntut untuk menjalani masa rehabilitasi selama 1 tahun. Adapun beberapa pertimbangan yang menjadi alasan sehingga majelis hakim itu menjatuhkan putusan 1 tahun penjara terhadap Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan sopirnya. Pertama, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri itu terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam putusannya, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menegaskan bahwa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri secara bersama-sama terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 yang dilakukan secara bersama-sama. Kedua, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri bukan merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Hakim menganggap bahwa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri bukan korban penyalahgunaan narkotika karena Nia Ramadhani dan Ardi Bakri itu menggunakan narkotika bukan karena diperdaya atau tipu muslihat dari orang lain. Ketiga, Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan sopirnya itu menggunakan narkotika dalam keadaan sadar. Artinya, baik Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan sopirnya itu tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena mengkonsumsi sabu itu secara sadar. Dalam kasus ini, berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan, Nia Ramadhani yang menyuruh sopirnya untuk membeli sabu, sehingga terhadap Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan sopirnya tidak dapat dikualifikasikan atau dikategorikan sebagai pecandu atau korban yang wajib menjalani masa rehabilitasi medis sebagaimana dalam surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Atas beberapa pertimbangan majelis hakim yang disampaikan tadilah, selanjutnya terhadap Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan sopirnya itu dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Selanjutnya, Ardi Bakri, Nia Ramadhani dan sopirnya yaitu Zen Fianto itu menyatakan banding atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama tersebut. Kembali ke pertanyaan berikutnya, apakah majelis hakim diperbolehkan atau diperkenankan untuk menjatuhkan hukuman melebihi tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya? Sebuah prinsip yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan putusan keluar dari tuntutan atau melebihi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dalam konteks hukum pidana, penerapan ultra petita dalam putusan pengadilan itu masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Ada yang menyatakan bahwa putusan ultra petita itu dilarang karena bertentangan dengan azas legalitas dan due process of law. M. Yahya Harhab
Seorang mantan hakim agung dan penulis hukum terkenal itu menyatakan bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman pidana kepada seorang terdakwa. Tetapi hal yang perlu diingat, walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan berat ringannya putusan, ada beberapa batasan yang perlu dipatuhi oleh hakim. Pertama, tidak boleh melebihi ancaman maksimal dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Misalnya, sebuah pasal di KUHP yang memuat ancaman maksimal 5 tahun, maka hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana penjara melebihi dari 5 tahun penjara sebagaimana dalam pasal tersebut kepada seorang terdakwa. Tetapi hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman yang sama dengan yang tercantum dalam pasal tersebut atau lebih rendah dari hukuman 5 tahun sebagaimana yang diancam dalam pasal sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada seorang terdakwa. Yang kedua, tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya tidak ada acuannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan pidana di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, putusan pemidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan alat bukti yang ada atau yang dihadirkan di persidangan. Mahkamah Agung itu menyatakan bahwa putusan yang kurang pertimbangan atau tidak mencantumkan pertimbangan-pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan, maka terhadap putusan tersebut itu dapat dibatalkan. Berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan tadi, bagaimana menurut teman-teman? Apakah Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan supirnya itu sebaiknya dipenjara atau dihukum rehabilitasi sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum? Silakan komen di bawah ini agar dapat menjadi bahan diskusi buat kita semua sehingga dapat menjadi masukan bagi penegakan hukum ke depannya, terutama apabila terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Salam dari saya.